Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delil Khairat, Kuala Lumpur, kembali dengan laporan harian lockdown Malaysia. Hari ini Senin 13 April 2020, Malaysia telah menyelesaikan hari ke-27 dari Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, atau yang lebih dikenal sebagai lockdown Malaysia. Saya punya beberapa update menarik hari ini seperti biasa, tapi akan kita mulai dengan perkembangan statistik harian. Hari ini ada penambahan case confirm positif baru sebanyak 134. Kemudian ini membuat jumlah case positif keseluruhan menjadi 4.817, 4817. Case kesembuhan baru ada 168, jadi lebih tinggi daripada confirm positif baru, sehingga total kesembuhan menjadi 2276. Ada satu penambahan kematian hari ini, sehingga total kematian menjadi 77. Selebihnya sejumlah 2.464 dirawat di berbagai fasilitas kesehatan. 66 diantaranya dirawat di dalam ICU, 36 dari 66 ini memerlukan bantuan pernafasan. Nah, jadi statistik ini tetap stabil sebenarnya dari hari ke hari. Dengan demikian fatality rate dari Malaysia masih tetap 1,6. Dan jauh masih di bawah global fatality rate yang telah mencapai 6,2 per hari ini. Dan recovery rate juga sangat tinggi, yaitu 47% recovery rate sudah sembuh, sementara global hanya 15%. Hanya 15% saja global. Jadi malah terjadi penurunan. Memang hari ini terjadi lonjakan confirm positif global. Ada 1,87 juta orang di seluruh dunia sudah positif terinfeksi coronavirus. Yang meninggal ada 116.000. Amerika sendiri sudah punya confirm positif sebesar 558.000, lebih dari setengah juta, sekitar 30% dari total confirm positif dunia. Tapi yang menarik hari ini adalah meski statistik Malaysia bergerak stabil, tapi belum menunjukkan penurunan jumlah confirm positif. Jadi sekitar rata-rata 150-an orang per hari confirm positif baru, meskipun jumlah kesembuhan menunjukkan tren yang positif, yang baik sekali. Jadi bisa dikatakan Malaysia mungkin belum mencapai puncak kurva dari perkembangan infeksi coronavirus. Nah, ini membuat spekulasi apakah PKP akan benar-benar berakhir pada tanggal 28 April atau dilanjutkan kembali menghangat di publik Malaysia hari ini. Semakin hari ini terdengar cukup santer spekulasi bahwa sepertinya PKP ini akan terus dilanjutkan selepas 28 April, bahkan mungkin sampai bulan Mei atau Juni. Jadi sepenuhnya bulan puasa, Ramadan, dan Hari Raya Lebaran akan berada di dalam situasi PKP. Nah, spekulasi ini sebenarnya bukan tidak didorong oleh beberapa fakta. Pertama adalah yang membuat orang berspekulasi bahwa PKP mungkin lebih panjang lagi adalah pertama dari stimulus ekonomi yang telah diumumkan 2 kali. Sebenarnya stimulus ekonomi itu dipersiapkan hingga bulan Mei atau sampai Juni, gitu ya. Jadi bantuan tunai untuk golongan ekonomi lemah maupun juga untuk UMKM atau PKS, perusahaan kecil dan sederhana, itu dipersiapkan sampai Mei dan Juni. Kemudian hari ini juga dikabarkan bahwa Sultan Selangor, negara bagian di Malaysia, sebenarnya negara bagian yang mengurung Kuala Lumpur Putrajaya,
telah mengumumkan bahwa masjid-masjid, surau-surau, musola-musola akan tetap ditutup hingga bulan akhir Mei. Ini untuk melindungi, untuk tetap melanjutkan pemutusan rantai penularan baru untuk 6,5 juta penduduk Selangor. Jadi Selangor ini mungkin mirip Jabotabek di kita. Jadi Selangor ini adalah negara bagian yang paling padat penduduknya. Kemudian ada sebuah institusi yang bernama AMM, Academy of Medicine of Malaysia. AMM ini mungkin kalau kita samakan dengan Indonesia setara dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Jadi ini adalah lembaga profesi yang untuk menjadi anggota ordinary member saja Anda harus menjadi dokter spesialis dulu. Kemudian untuk menjadi fellow member, Anda at least sudah menjadi ordinary member selama 10 tahun paling tidak, atau Anda punya prestasi yang gemilang dalam bidang medicine kedokteran. Kemudian institusi ini juga menyelenggarakan pendidikan lanjutan untuk spesialisasi kedokteran. Jadi institusi ini berisi ahli-ahli kedokteran di Malaysia. Tentu mereka akan sangat otoritatif dalam hal kesehatan. Dan hari ini AMM, Academy of Medicine of Malaysia, dalam press release-nya merekomendasikan kepada pemerintah untuk melanjutkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan atau lockdown Malaysia ini hingga akhir Mei. Dengan demikian sepenuhnya Ramadan, Lebaran akan berada di dalam PKP sehingga sama sekali penduduk Malaysia tidak akan diperbolehkan untuk mudik ke kampung halaman selama bulan Ramadan menjelang Lebaran. Kemudian juga di press release Menteri Kanan Pertahanan hari ini juga disebutkan bahwa selama PKP tidak akan ada bazar Ramadan. Di Malaysia bazar Ramadan sangat terkenal dan menjadi atraksi yang paling ditunggu-tunggu selama bulan Ramadan. Nah, problemnya sekarang adalah kalau ini benar bahwa PKP betul-betul diperpanjang hingga akhir Mei bahkan sampai Juni, ini tentu akan menambah beratnya beban para golongan ekonomi lemah. Kalau warga negara Malaysia, mudah-mudahan mereka sudah dijamin oleh paket stimulus ekonomi yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri pada tanggal 27 Maret yang lalu. Tetapi kembali ke video saya sebelumnya LM26 yang terancam mengalami kesulitan semakin berat adalah justru warga negara asing, pekerja harian lepas yang bahkan ilegal, yang tidak lagi punya tabungan untuk bertahan hidup. Jadi ini akan memberi tugas yang berat bagi negara-negara bersangkutan, termasuk Indonesia yang memiliki warga negara asing paling banyak di Indonesia, termasuk yang ilegal. Sehingga upaya-upaya untuk membantu mereka, apakah itu memulangkan mereka atau memberi bantuan, harus ditingkatkan secepat mungkin. Karena upaya-upaya yang dilakukan saat ini oleh KBRI, ormas-ormas dan komunitas-komunitas Indonesia di Malaysia tentu sudah sangat tidak sesuai lagi, sudah sangat kurang dari apa yang betul dibutuhkan. Apalagi kalau PKP diperpanjang, tentu jumlah yang memerlukan bantuan akan meningkat lagi. Dan sudah saatnya pula tentu pihak KBRI, ormas-ormas, komunitas-komunitas yang saat ini melakukan pendistribusian, pengumpulan dana dan bahan makanan lalu mendistribusikannya kepada TKI-TKW tersebut untuk juga memikirkan bagaimana mengoptimalkan upaya mereka, mengefisiensikan upaya mereka. Misalnya bagaimana caranya memastikan yang benar-benar membutuhkan mendapatkan bantuan dan dapat dijangkau dan dapat diidentifikasi, dan juga kemungkinan terjadinya duplikasi bantuan bisa dihindari, karena tidak bisa dipungkiri ada saudara-saudari kita yang cukup cerdik bisa mendapatkan bantuan lebih dari 1 kali, bisa 2 atau 3 kali.
Sementara banyak yang tidak sangat membutuhkan tetapi tidak mendapatkan sama sekali. Jadi ini perlu koordinasi yang lebih ketat, pendataan yang lebih baik, lebih terstruktur, dan juga tentu transparansi informasi antar KBRI, unsur-unsur ormas, dan juga komunitas Indonesia. Oke, itu statistik. Update kedua adalah bahwa hari ini telah muncul apa yang disebut sebagai klaster Bali. Jadi seperti Anda ketahui, sebagai background klaster ini bahwa pemerintah Malaysia, salah satu strategi utama pemerintah Malaysia adalah menangani COVID-19 adalah melakukan penelusuran yang ketat dari setiap confirm positive case. Jadi setiap orang yang berinteraksi rapat dengan confirm positif akan ditelusuri, dicari, dites, dan diisolasi, dirawat. Nah, dan dari usaha dari usaha melakukan penelusuran ketat itu, maka didapatkanlah klaster-klaster penularan. Sampai sejauh ini Malaysia telah mengidentifikasi 25 clusters dan subclusters. Dan klaster yang terbesar tentu adalah klaster yang terkait dengan Perhimpunan Jamaah Tabligh di Seri Petaling di akhir Februari dan awal Maret, di mana 40% dari confirm positif Malaysia berasal dari klaster tersebut. Nah, hari ini diumumkan adanya klaster Bali. Ini adalah ada satu orang yang punya riwayat perjalanan dari Bali ke Bali lalu kembali ke Malaysia. Lalu kembali ke tempat tinggalnya di Kuantan di negara bagian Pahang sebelah timur Semenanjung, dan ternyata orang ini telah menularkan sehingga membentuk klaster yang terdiri dari 20 orang, terdiri dari para pasien dan juga termasuk beberapa orang tenaga kesehatan. Satu orang sudah wafat di klaster ini. Tidak dijelaskan apakah bagaimana ceritanya orang ini bisa menularkan ke demikian banyak. Apakah juga terjadi kasus ketidakterusterangan terhadap riwayat perjalanan, sehingga orang ini tidak mendapatkan perlakuan treatment isolasi yang sepatutnya. Seperti yang terjadi dengan klaster Italia yang pernah saya ungkap di update sebelumnya. Orang yang baru pulang dari Italia kembali ke Sarawak, Kuching Sarawak, lalu menular ke 41 orang lainnya, dan 5 orang di klaster itu sudah wafat. Update ketiga, gunting rambut. Kalau Anda mengikuti LM25, update saya setelah hari ke-25, bahwa begitu Perdana Menteri mengumumkan bahwa PKP diperpanjang hingga 28 April 2020, maka beberapa sektor ekonomi dipersilakan untuk beroperasi kembali. Salah satunya adalah kedai gunting rambut, kemudian juga optik atau kedai cermin mata. Nah, terutama untuk kedai gunting rambut ini menimbulkan polemik yang tajam di masyarakat, dan banyak masyarakat menilai ini adalah keputusan yang tidak bijak karena tempat gunting rambut, barbershop akan menjadi hotspot baru penularan baru. Ini akan menjadi kontraproduktif terhadap upaya memutus penularan baru. MKN kemudian juga mendapatkan masukan dari banyak pihak, NGO, ahli kesehatan, dan juga menyelenggarakan polling di channel Telegram MKN, Majelis Keselamatan Negara. Dan polling ini akhirnya diikuti oleh 266.000 orang, di mana 88% diantaranya tidak setuju kedai gunting rambut dibuka, dan hanya 12% saja yang setuju. Channel Telegram ini sendiri di-follow oleh 1,1 juta orang di Malaysia. Jadi ada 266.000, lebih dari 1/4 juta ikut polling, dan 88% menyatakan tidak setuju. Dengan masukan dari pemerintah, dari publik itu, maka pemerintah hari ini memutuskan bahwa kedai gunting rambut, salon kecantikan, dan optik atau kedai cermin mata tidak jadi beroperasi. Itu update yang ketiga. Yang keempat terkait dengan kepatuhan, masih disebutkan bahwa kepatuhan cukup tinggi 97%, tapi pemerintah tetap
melakukan tindakan tegas, bahkan semakin tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran, sehingga hari ini sudah lebih dari 8.000 orang ditangkap, sudah lebih dari 3.500 orang dikenakan denda sebesar 1.000 ringgit per orang atas pelanggaran-pelanggaran aturan selama PKP. Kemudian itu apa lagi, juga disebutkan bahwa ada 13.000 orang sejak awal April, ada 13.000 orang yang terutama warga negara Malaysia yang kembali ke tanah air dari berbagai negara, dan mereka ditempatkan di berbagai pusat karantina yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi mereka begitu landing tidak boleh pulang dulu. Dan ada 13.000 dari mereka, dari 13.000 ini belum ditemukan kasus positif. Kemudian juga disebutkan tadi ada bahwa pemerintah semakin memperketat penjagaan perbatasan, terutama di tempat-tempat yang diduga menjadi jalur-jalur tikus masuknya pendatang gelap dari negara lain. Tentulah itu di utara adalah berbatasan dengan Thailand, kemudian di Borneo, Kalimantan adalah berbatasan dengan Indonesia, kemudian juga menutup daerah-daerah perairan yang juga bisa menjadi sarana penyelundupan manusia ke Malaysia. Kemudian warga negara Malaysia yang stranded di luar negeri diminta sebaiknya stay di mana saja berada, walaupun pemerintah tidak melarang mereka kembali pulang ke Malaysia, asalkan mereka bersedia masuk ke pusat karantina begitu mendarat. Kemudian sementara itu student-student, mahasiswa-mahasiswa baik lokal maupun asing yang saat ini terkurung di dalam kampus masing-masing di asrama-asrama mahasiswa, pemerintah juga kembali menegaskan bahwa mereka tetaplah di kampus masing-masing karena itulah tempat yang paling aman untuk saat ini, dan pemerintah menegaskan kembali bahwa makan dan minum mereka akan dijamin oleh pemerintah. Memang beberapa pekan ini sempat ada terjadi pelonggaran, ada beberapa university yang mulai membolehkan mahasiswanya yang berada di dalam asrama kampus, terutama warga asing, untuk kembali pulang ke negara masing-masing. Tetapi hari ini ditegaskan kembali mereka diminta untuk stay di asrama kampus karena itu adalah pilihan terbaik dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19. Itu saja sepertinya yang sempat saya catat update hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang Indonesia yang hari ini banyak menyaksikan video update sebelumnya LM26, dan kami juga beberapa ormas mendapat cukup banyak tambahan donasi hari ini dari Indonesia. Mudah-mudahan apa yang Anda donasikan bermanfaat dan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Stay at home. Mudah-mudahan corona cepat berlalu. Jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.